works. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reign forevermore. Bapa di sorga, kami cintakan. Namamu ditinggikan di seluruh bumi. Kerajaanmu ditegakkan dalam pujian. Dan umatmu beritakan karyamu. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, yang memerintah selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, yang memerintah selamanya, yang memerintah selamanya, yang memerintah selamanya. Amin. Terpujilah namamu ya Tuhan. Haleluya. Bapak, kami bersyukur untuk pertemuan kali kesekian malam ini. Dan kami percaya semua yang akan berbicara diurapi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan semuanya ini membawa kepada kesempurnaan Kristus nyata dalam hidup kami. Dan apa yang kami lakukan sungguh-sungguh memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati pertemuan ini. Dalam nama Yesus kami mulai segala sesuatunya. Amin. 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 Terima kasih Pak Roni Daud untuk doa, pujian, penyembahan. Dan malam hari ini kita ada beberapa tamu ya, tapi yang berbicara Pak Daniel Koden dan Alexander, lalu nanti Pak McClendon dan Ibu Elizabeth Subrata, dan Pak Victor Farahmimela akan menutup kita dengan firman Tuhan. Pak Koden, bisa dinyalakan ininya, Koden, unmute suaranya. Ya, oke. Oke, sudah. Ya, jadi saya perkenalkan sedikit mengenai Koden, tapi saya yakin semuanya udah kenal sih. Yalah, nggak usah buang waktu. Sudah cukup terkenal ya. Yang pasti ini udah profesor kalau dilihat dari kepalanya nih. Jangan cuma lihat kepalanya. Makin kinclong saja Koden. Nah, begini Koden. Koden ini kan waktu pertengahan Maret itu hilang dari peredaran. Jadi di grup itu nggak muncul. Lalu teman-teman WA itu nggak dijawab gitu. Wah, kita tuh pada was-was ini. Jangan-jangan Koden kena nih gitu. Karena kan Koden di Belanda sama Pak Fuksi almarhum nginep satu rumah. Lalu Pak Fuksi balik ke Jakarta, yang nganter ke stasiun seingat saya Koden. Lalu di tempat Koden nginep Pak Bing ya, istri almarhum juga udah dipanggil Tuhan. Jadi waduh ini Koden jangan-jangan kena nih gitu. Jadi begitu akhirnya saya bisa nyambung nih, wis ternyata lagi isolasi mandiri.
Tapi setahu saya Koden ini walaupun isolasi tapi OTG gitu ya, orang tanpa gejala, dan juga kayaknya kayak saya juga nih nggak dites gitu ya. Pokoknya tahu-tahu etes aja udah. Nah, tapi saya punya penilaian Koden ya, punya penilaian begini. Koden ini kan maksudnya dengan Pak Fuksi satu rumah, pergi bareng-bareng sebelum Pak Fuksi balik Indonesia. Pak Koden juga tinggal di rumah di mana Pak Fuksi menginap dan tuan rumah istri almarhum. Nah, menurut saya Koden ini diloloskan. Kayak diluputkan sama Tuhan. Karena ketemu dengan orang-orang yang sekarang kalau foto bersama gitu, dia sudah tidak ada nih. Nah, Koden nangkep sesuatu apa dari kejadian yang menurut saya diloloskan ini? Oke. Bagi saudara yang belum tahu, saya harap tidak usah ingin tahu nama-nama di mana saya nginap. Karena itu sungguh-sungguh menyedihkan. Oke, yang tahu ya sudahlah. Nah, sebetulnya saya bukan isolasi mandiri. Saya sengaja matikan semua handphone dan sosial media saya selama 2 minggu. Kenapa saya matikan? Karena saya dapat teror. Terornya mengerikan, maksudnya baik. Bahkan ada 8 WA yang saya terima dari anak-anak saya, dikatakan saya sudah meninggal. Bayangkan itu. Itu ada yang WA saya Koden, tak stop dulu ya. Itu terornya masih mending. Saya dapat kabar, ini Koden ini yang menularkan ini. Aduh, ini macem-macem. Ini carrier yang menularkan ini gitu loh. Wah, itu kan pedes itu. Iya. Nah, jadi gini, saya kan tetap melayani gereja-gereja. Itu kan ada di sosial media, di Facebook. Wah, saya dapat teror lagi. Saudara adalah hamba Tuhan yang nggak tahu diri. Kenapa? Sudah tahu begini, begitu, tetap khotbah di gereja-gereja itu. Saya ke Lampung, saya ke Surabaya, saya ke Jakarta, saya berkati pernikahan juga bulan Maret itu. Nah, tapi kan saya nggak rasa apa-apa, saya nggak tahu. Jadi, saya sudah sempat rapid test. Saya sudah sempat swab juga. Saya sengaja memang. Dan puji Tuhan, hasilnya semuanya negatif. Haleluya. Jadi saya simpan hasil itu dari dokter, ya supaya tahu bahwa saya bukan OTG, sama sekali tidak ada. Amin. Nah, saudara, kami satu rumah itu 6 orang hari Minggu itu. Ya, 6 orang satu rumah. 5 kena semua. 2 meninggal. Wow. Nah, maka itu wajar kalau orang mencurigai. Maka itu tadi saya dengar dari Jarod. Wah, jangan-jangan Koden itu nulari juga. Macam-macam lah beritanya. Bahkan sampai ada WA. Saya balas WA orang itu. Tahu apa yang dia katakan. Oh, ini bukan Koden. Ini istrinya yang balas ini. Bayangkan sampai kayak begitu. Maka itu daripada, iya loh. Daripada saya capek, saya matiin aja. Sudah. Ngeri sekali terornya. Nah, sampai orang itu maksa. Nggak bisa. Nah, waktu seperti katakan tadi oleh Jarod, akhirnya saya harus pulang ke Nabire. Untung saya bisa cepat pulang. Karena sejak 25 Maret sampai hari ini, seluruh Papua terkunci. Jadi semua bandara masih tertutup, pelabuhan juga tutup. Jadi nggak ada orang masuk Papua, nggak ada orang bisa keluar Papua. Sejak 25 Maret itu. Nah, ketika saya tiba di Papua, saya diteror lagi. Cepat adakan tes. Kemudian nggak bisa begitu. Kasihan nanti Cik Luis, kasihan nanti anak-anak yang kena itu. Nah, waktu itu di Nabire belum ada peralatan untuk tes. Karena belum dikirim oleh pemerintah. Nah, bersyukur kepada Tuhan sampai hari ini, orang Papua asli dan semua kami yang sudah lama tinggal di Papua, nggak ada satupun yang kena. Jadi yang kena positif itu yang dari luar yang masuk. Itu anugerah Tuhan juga. Nah, jadi sampai hari ini orang Papua aslinya nggak ada yang kena. Juga kami sudah lama. Nah, saudara, begitu kalau Pak Jarod tadi berkata, ada pesan khusus apa? Secara pribadi, pesan khususnya begini. Jangan ada yang sombong bahwa kita ini tak berdaya. Dengan virus yang mata nggak bisa lihat, kita sudah KO. Yang kedua, saudara, ternyata yang namanya manusia, sehebat apa hamba Tuhan itu, kita ini sangat dekat dengan kematian. Okay. Maka itu pengalaman Pak Roni tadi,
pengalaman Pak Tony Daud, bayangkan siapa kita. Kita ini dekat dengan kematian. Nah, dengan dua hal ini, saya dapat pesan, jangan sombong. Kita tak berdaya. Ada yang sudah berdoa segala macam. Nah, itu Jarot pesannya. Saya kembali ke Jarot lagi. Oke. Ya. Kan Koden tetap saya anggap sebagai orang yang diloloskan. Karena beberapa orang yang dijumpai dipanggil Tuhan. Nah, begitu Koden tidak terkena, ya malah tes hasilnya positif. Ini kan diloloskan sama Tuhan. Negatif. Negatif. Hasil negatif kok positif. Negatif. Positif sehat. Ya. Negatif. Ya. Amin. Begitu negatif ini diloloskan Tuhan. Ada pesan misalnya kayak tujuan hidup yang memang sudah dijalani selama ini, tapi kayak lebih ngeh gitu enggak ya? Iya, jelas sekali. Saya makin sadar, berarti Tuhan punya hal yang khusus. Bayangkan, saudara, satu rumah kami 6 orang, yang 5 kena semua, 2 meninggal. Aduh, itu betul-betul. Terima kasih Jarot mengingatkan saya kan hal ini. Ada yang khusus yang Tuhan mau kerjakan lewat saya. Saya bersyukur untuk anugerah itu. Mau tidak mau, saya lebih menghargai hidup ini. Saya lebih menghargai lagi. Dan saya berkata, lagu yang terkenal, suka-sukamu Tuhan atas hidup ini. Sudah, nggak ada satupun yang saya pertahankan. Setelah diloloskan, saya pakai istilah Pak Jarot, diloloskan Tuhan. Memang sebelum saya tes swab itu, rasa bersalah itu ada loh. Karena apa? Ada OTG, orang tanpa gejala. Itu pun saya masih ditelepon, saya masih di WA. Nggak bisa kalau dia masih tes. Jadi saya bilang, ya tunggu sampai alatnya ada masuk Nabire. Sebelum masuk. Jadi baru ya ngalami tes itu setelah tiba di Nabire. Oke, lanjut Jarot. Iya. Kok dia ini kan biasa munyer kemana-mana, lalu masuk Nabire, blung, nggak bisa keluar gitu. Itu rasanya gimana, Koden? Aduh, iya betul sekali. Saudara, bagi yang belum tahu, saya cuma cerita. Saya ini dalam setahun minimal 200 kali terbang. Minimal itu dalam setahun. Tiba-tiba dikunci, ini sudah 2 bulan lebih nggak kemana-mana. Orang banyak, apa kalian nggak stres? Enggak itu. Nah, saudara harus tahu, ternyata saya itu jauh lebih sibuk sekarang ini daripada sebelum ada COVID-19. Hampir tiap hari kalau saya berkata saya di khotbah. Wah, yang minta khotbah lewat video luar biasa. Nah, saudara, telepon saya. Jarot pasti kaget. Saya itu bayar telepon April, Mei, itu 6.800.000 sekian. Bayangkan itu. Karena di Papua ini sinyal susah, jadi nggak bisa mengandalkan WA. Jadi pengen telepon sampai 6.800.000 dalam 2 bulan. Jadi saya nggak nganggur. Ya, jadi tubuh saya terkunci di lockdown, tapi roh dan jiwa saya keliling. Jadi Amen. Seperti kemarin waktu Pentakosta, saya khotbah di beberapa gereja, saya kirim rekamannya yang minta dari Sydney, dari Philadelphia, dari mana lagi itu, Los Angeles, ya, terus dari beberapa kota minta. Nah, jadi luar biasa Jarot, makin banyak kerjaan yang Tuhan percayakan justru waktu lockdown ini. Di penjara. Jadi ya? Itu luar biasa. Iya. Waktu Paulus di penjara dia lebih produktif dia. Amin, betul sekali itu. Sekarang pendeta-pendeta di penjara ini ya, sehingga satu hari bisa khotbah 5 gereja. Satu hari bisa 5 bendunga. Nah, tidak perlu bayar pesawat. Nggak perlu repot. Yang mengundang juga irit. Iya, betul. Sangat irit. Nggak usah bayar tiket. Oke. Amin. Terakhir Koden ya. Iya. Pesan Koden untuk mereka yang sembuh ataupun yang juga diluputkan buat Koden. Ya, ada 2 hal yang saya terima. 1, ketika salah seorang anak kami kena, ya, lalu puji Tuhan sembuh. Nah, tanggal 22 April dia dipanggil oleh dokter yang merawat dia di Rumah Sakit Umum daerah Tangerang. Di situ saya baru mengalami kelegaan. Sejak awal Maret, apalagi kasus beberapa teman meninggal, sampai 21 April, saya baru merdeka.
Saya baru merasa lega. Kenapa? Ternyata ditemukan plasma darah. Ingat ya, ada dokter di Bandung itu. Nah, apa yang saya temukan dengan sukacita? Ternyata bodohnya iblis. Kenapa iblis bodoh? Mereka beri penyakit, ternyata Papa di surga membalik penyakit itu, justru vaksinnya dari hasil penyakit itu. Plasma darah itu tadi. Nah, seorang anak kami yang di Brisbane, dia perawat, kebetulan perawat di rumah sakit Brisbane. Dia ngomong gini, Pak, kalau gitu ayo kita cari sukarelawan. Maksudmu, yang mau dimasukin virus itu, lalu diambil plasma darahnya. Saya bilang, kamu duluan. Saya bilang begitu. Nah, ide bagus. Nah, saudara, di sini kita melihat, betul-betul iblis itu bodoh. Apa yang mereka buat, ternyata Tuhan bisa buat balik untuk menyembuhkan orang. Yang kedua, Pak Jarod dan semua ikut mendengarkan lewat Zoom ini, gunakan waktu hidup ini sebaik-baiknya untuk berbuah. Ya, ayat emas saya dalam hidup adalah Filipi 1 ayat yang ke-22. Kalau aku harus hidup di dunia ini, saudara perhatikan. Kalau aku harus hidup di dunia ini. Jadi Paulus itu inginnya pergi bersama Yesus itu lebih baik. Kalau aku harus hidup di dunia ini. Saya sudah berapa ratus kali khotbah ayat itu. Tetapi setelah saya diloloskan dari virus ini, saya makin sadar. Berarti Tuhan masih mau saya ada di dunia ini. Lalu apa yang kita kerjakan? Yaitu untuk berbuah. Bukan untuk yang lain. Nah, saudara, tidak ada pohon buah yang pernah tahu rasa buahnya sendiri. Renungkan kalimat ini. Ya kok, pohon buah itu nggak pernah tahu rasa buahnya. Tanya pohon duren, tanya pohon semangka, rasanya apa? Nggak tahu. Nah, saudara dan saya, dalam hidup yang Tuhan masih beri kesempatan ini, ayo terus berbuah. Tanpa kita mikir apa rasa buah itu. Biar dihabisin oleh orang-orang lain. Dan tetaplah berbuah sampai Yesus datang kembali. Itu, Jarod. Iya, oke. Jadi apapun yang terjadi ya, mau di lockdown, mau di Nabire, mau PSBB, mau nggak boleh keluar rumah, yang nggak bisa keluar kan cuma badannya. Betul, rohnya nggak bisa dipenjara. Pengajaran kita bisa keluar, nasihat kita bisa keluar, khotbah kita bisa keluar. Jadi sebenarnya iya, yang ditahan ini ya cuma badan kita aja, dan itu sementara demi kesehatan orang lain, demi kesehatan kita. Iya. Jadi kita tetap bersyukur apapun yang terjadi, kita hadapi. Waktu Paulus, kalau yang di penjara itu Paulus ya, kalau kita ini, kalau saya dulu 21 hari isolasi mandiri. Ya. Tapi esensinya nggak bisa kemana-mana. Tapi yang nggak kemana-mana kan badan. Sama juga sebenarnya saya lebih senang dengan istilah physical distancing, bukan social distancing. WHO sudah meralat. Jadi yang dijarak itu hanya fisiknya aja, physical distancing. Secara sosial kita akrab. Saya malah jadi akrab sama Pak Lut yang di Brussel. Saya jadi akrab dengan Pak Victor yang di Belanda. Ya, sama Pak Mark yang jarang-jarang ketemu, sekarang ketemu. Wah, kita ini sosial, bukan social distancing ini. Ini social gathering ini namanya. Hanya physical. Amin. Amin. Nah, sekarang kalau Koden mau ada ceramah jam 8. Iya. Ya. Oke. Jadi saya tambahkan satu kalimat. Jadi hari Pentakosta kemarin, saya bisa khotbah di Sydney dan khotbah di LA. Saya bisa khotbah di Sydney, khotbah di LA. Bayangkan dalam satu hari. Nah, kalau betul-betul nggak ada physical distancing, mana bisa itu terjadi? Mau naik pesawat apa? Oke, Tuhan memberkati. Saya sangat menghargai host kita yang mengundang saya. Maaf saudara-saudara yang lain, saya harus on air di radio sekarang ini. Sampai jumpa, selamat berjuang setiap Senin, entah sampai kapan ini. Iya, oke, salam buat Esther. Ya. Victor, sorry ya, Koden harus tinggal dulu. Yuk, Tuhan berkati. Terima kasih, Tuhan berkati. Selamat mengudara di dunia yang lain. Karena memang kalau dulu dengan karunia Roh Kudus gitu ya, ada Filipus tiba-tiba nggak ada gitu. Musa dicari nggak ketemu. Amin, amin. Sekarang kita makasih. Sekarang kita dengan teknologi bisa berada di mana-mana. Oke. Iya, betul. Hebat
Sekarang kita akan hadirkan ya, yang satu ini namanya kebarat-baratan memang betul-betul bule ya, bukan cuma orang yang namanya kebule-bulean ini. Tapi walaupun bule ya, jangan khawatir, bahasa Indonesianya lancar karena beliau cinta Indonesia. Saking cintanya saudara sampai mencintai istri orang Indonesia. Dia menikah dengan bangsa ini ya. Itu cintanya udah makin dimeteraikan, udah enggak bisa apa-apa lagi, udah Pak Mak ini sudah bangsa Indonesia ya, menjadi warga negara dari pernikahan. Tapi kalau Amerika tetap paspornya dipertahankan ya. Ya, kita nggak peduli warga negaranya apalah, pokoknya kita ini warga negara kerajaan sorga. Nah. Pak Jarod, anak saya warga negara Indonesia semua loh. Jadi dari lima kami berlima, 4 warga negara Indonesia. Jadi ya minimal ada perwakilan, no? Mereka punya hak pilih dan 4 milih Indonesia. Benar. Jadi suara itu sebenarnya 4. Wow. Saya orang Jawa, istri saya Tionghoa. Nah, kami nggak ada paspor pilihan Jawa atau Tionghoa. Saya nggak bilang kamu salah, tetapi saya tetap pilih istri orang Jawa. Haleluya. Haleluya. Nah, kalau dia. Tapi sayang kita nggak bicara pernikahan hari ini. 2-3 minggu lagi dah. Mungkin kita akan switch. Kita masih bergumul apakah mau lanjut kesehatan atau kita ganti balik ke keluarga core kita, akar kita ya. Nah, berbicara kesehatan, Pak Mak ini saya sedikit-sedikit mengikuti gitu ya. Kalau saya posting saya lagi jalan kaki, Pak Mak ikut posting juga gitu. Wis, saya kagum bener ini kegigihannya dan kerajinannya dalam berolahraga. Nah, Pak Mak, sejak kapan sih konsisten berjogging itu dan seminggu tuh berapa kali gitu? Kalau saya sih asalnya sih cinta alam ya Pak Jarod. Tapi ya jujur baru 3 tahun terakhir ini saya seperti lebih mulai perhatikan kesehatan saya, mulai lebih banyak invest kepada kesehatan tubuh ya. Hanya di 3 tahun ini aku naik turun ya. Aku harus mengakui aku tidak sempurna konsisten begitu. Saya juga nggak mau malam ini seperti saya orang yang begitu perfect ya. Saya naik turun on and off. Tapi selama COVID-19 ini menjadi kesempatan bagi saya untuk lebih serius dan konsisten dan betul-betul invest kembali dalam kesehatan saya. Karena saya seperti banyak hamba Tuhan, Pak Jarod, saya selalu berdalih. Saya punya alasan kenapa saya berlebihan berat badan. Kenapa saya nggak bisa turun kepada berat badan ideal? Ya, karena saya on the road, saya traveling, saya nginep di hotel Road Warrior, terus masa saya diajak makan, tapi saya nggak bisa makan ini, nggak bisa makan itu, nggak enak. Akhirnya saya banyak sekali alasan untuk saya tidak pernah sampai kepada berat badan ideal. Nah, tibanya COVID-19, semua alasan itu hilang. Jadi saya tidak ada alasan lagi. Saya punya waktu. Saya di rumah, di perumahan saya ada jalan lingkar. Ya akhirnya ya daripada saya duduk di rumah, oke, ini kesempatan yang terbaik yang Tuhan beri buat saya. Ya saya turun ke jalan gitu Pak. Jadi sebenarnya dulu itu kita yang tidak normal itu dulu ya, kita nggak normal. Kita habis-habisan pelayanan, tapi nggak olahraga. Kita makan habis-habisan, lupa kesehatan. Dulu kita nggak normal. Jadi corona ini menormalkan kita. Betul juga Pak. Ini sebenarnya kita bicara mengenai apa sih sebenarnya normal yang dari perspektif yang Tuhan. Yang membuatnya abnormal ya kita yang membuatnya abnormal.
Memang di COVID-19 ini saya lihat banyak kita punya prioritas dan punya kesibukan kita itu dikelupas semua ya, ditelanjangi prioritas kita yang sebenar-benarnya, dan akhirnya kita terlihat ya sebenarnya what is our priorities, our life priorities, prioritas kehidupan, prioritas dalam keluarga, dan bagaimana kita menjadi pengurus yang baik atas seluruh hidup kita. Kayaknya di COVID-19 ini menjadi kesempatan buat semua hamba Tuhan berpikir. Ya, bicara ke olahraga lagi. Ini kan sudah bulan Mei lewat, barusan masuk Juni tanggal 1. Jadi udah 5 bulan tahun ini. Boleh tahu joggingnya udah berapa jauh nih selama 5 bulan? Saya di tiga bulan, Mei, Juni, Juli, saya udah hampir 1.600 kilometer. Saya cuma pikir begini, saya punya HP, saya orangnya super sibuk ya Pak. Saya manage CBN di 7 negara, termasuk Indonesia begitu menantang. Tapi saya punya HP, hampir semua meeting saya juga, asal saya punya headphone, asal saya Zoom, sekalipun Zoom, saya masih bisa mobile. Jadi akhirnya saya pikir aku work from home ya tidak berarti harus duduk di dalam rumah. Saya bisa aktif, saya bisa turun ke jalan dan saya mulai jalan aja. Jadi pada saya duduk di rumah, mending saya jalan. Jadi saya logging ya kira-kira 1.600-an kilometer Pak sejak Maret ya. Itu berarti satu hari berapa? 5 kilo? Satu hari bisa 25 kilo, bisa 25 kilo dalam 3 bulan. Wah. Itu kalau konsisten setiap hari itu pasti udah jauh banget dari rumah. Ya, saya juga kadang aku jenuh juga, Pak. Cuma aku pikir begini, saya sempat merasa jenuh tiba-tiba seperti Roh Kudus bicara sama saya begini. Karena saya punya lingkar di perumahan saya kurang lebih 2,5 kilo kalau saya ikut lingkar luarnya. Terus sebab mikir, aduh so boring ya saya muter di sini. Aku bisa ke Senayan, ya ke Gelora Bung Karno, atau saya bisa kemana-mana untuk olahraga. Tiba-tiba ada suara begini, kalau ini adalah your personal jogging track, bagaimana? Lalu saya melihat, oh iya ya, kalau ini misalnya jogging track pribadi saya sangat beruntung ya. Ada pohon kiri dan kanan, lebar, dilapis aspal, mahal sekali. Ya udah dari sejak itu saya anggap bahwa lingkar di dalam perumahan saya adalah jogging track pribadi saya. Kalau ada orang lain ya saya kasih mereka pakai juga. Ya, menurut saya itu sikap yang sangat positif ya. Kita perlu membuat segala sesuatu keadaan itu sikap mental yang positif. Oke, berikutnya. Komitmen untuk rajin olahraga ini ada dipicu karena punya penyakit nggak? Kalau saya jujur, saya kan kena diabetes, lalu saya mulai rajin tuh sejak gula saya tinggi, memicu saya rajin olahraga sampai gula saya stabil gitu. Kalau Pak Mark? Ya, memang 3 tahun yang lalu dokter saya di Singapura, dibilang Pak Mark, dibilang pakai bahasa Inggris, he said, you are according to me, you are obese. Kamu sudah gemuk, istilahnya obesitas. Okay. And yeah, he said you are obese. Your body mass index is about 28, 29. He said you are pre-diabetic, pradiabetes. He said you're not in good shape. Ya, ada fatty liver, ada di mana-mana lemak, dan nah mulai dari situ saya kaget karena saya tidak pernah menganggap diri saya obes ya, obesitas. Tetapi menurut dokter saya obesitas. Ada rasa tersinggung juga Pak. Jujur kok saya dibilang obesitas gitu ya. Jadi itu pertama. Tapi sejujurnya Pak Jarod, saya dalam perjalanan ini aku merasa seperti ini lebih kepada masalah menjadi steward, menjadi pengurus. Tuhan kan percayakan kepada kita tubuh ini satu. Nah, tubuh kita kenapa nggak diurus? Saya bingung juga dengan diri saya. Juga saya lihat hal sama dengan banyak hamba Tuhan. Kita itu melarang orang untuk rokok. Tetapi kita kecanduan dengan karbohidrat. We drink Coca-Cola. We suck on, chocolates, and we eat all of this, stuff.
kita makan apa aja, kita masukin di dalam tubuh kita nggak olahraga, tapi kita larang orang untuk minum alkohol. Tapi kita sendiri masukkan apa saja ke dalam tubuh kita, menghancurkan tubuh kita sendiri. Ya, dengan obesitas, dengan masalah jantung, masalah diabetes, dan banyak penyakit lainnya yang terjadi oleh karena diet kita dan lifestyle kita. Iya. Ya. Jadi kalau mau fair nih misalnya gitu ya, rokok itu ngerusak bait Allah, ngerusak tubuh berapa level gitu. Nanti Ibu Dokter biar jelasin tuh, antara rokok sama babi lebih mana yang merusak. Tapi di gereja nggak larang gula, padahal gula kan membunuh kita. Ya, jadi sebenarnya ini lebih kepada being a steward. Bagaimana kita mengurus bait suci ini? Lebih banyak orang habiskan waktu dan tenaga untuk mengurus mobil. Lebih banyak waktu untuk mobil, atau untuk rumah, atau untuk rumput, atau tanaman di ini. Atau mengurus stafnya, atau karyawannya, atau pengerja di gereja, mengurus semua, tetapi tidak mengurus dirinya. Ya, ya. Nah, ini menurut saya, kita ini bicara mengenai bagaimana kita invest waktu kita, bagaimana kita menginvest juga effort, usaha kita. Nah, harus sebagian daripada itu disalurkan, karena tubuh ini cuma satu. Ya. Ya. Dan tubuh kita adalah bait roh Tuhan yang kita perlu pelihara, sungguh-sungguh jaga kesehatan. Kalau toh kita mati misalnya sebagai hamba Tuhan kayak Paulus atau Stefanus ya, matinya dilempari batu gitu. Tapi jangan sampai kita mati karena kebanyakan makan gitu ya, atau mati karena makanan. Itu kan menyedihkan. Itu kebanyakan kita ya, kita kayak kita merohanikan semua, kita berdalih, kita bilang kan saya melayani Tuhan. Seakan-akan Tuhan akan mengerti keadaan kita, Tuhan mengerti kesibukan kita, Tuhan mengerti. Dan kita pada akhirnya udah stroke, udah masalah yang serius, cancer, dengan banyak penyakit lainnya, whatever it is, baru kita ini dalam tanda petik bertobat dan mau robah diet. Ya dokter suruh saya nggak boleh makan ini, nggak boleh. Baru kita serius banget. Sementara saya pikir actually we have opportunity. COVID-19 ini adalah kesempatan untuk kita semua mengurut kembali prioritas kita. Salah satu adalah kita harus mulai prioritaskan kesehatan. Toh cara yang paling baik untuk menangkis COVID-19 mungkin adalah kekebalan tubuh kita yang prima. Ya, jadi saya pikir daripada kita banyak makan obat, untuk apapun penyakit, kita habis duit, kita habis pergi ke dokter, kita ngurus penyakit kita, mending kita mengurus kesehatan kita, gitu Pak. Iya, setuju banget ya. Daripada kita makan obat yang mahal, lebih baik makan makanan yang enak dan yang sehat, walaupun mahal juga, tapi kayaknya lebih nikmat makanan daripada obat. Nanti Bu Dokter akan menjelaskan makanan itu sebagai obat ya. Nah, pertanyaan lagi Pak Mak. Dari 3 tahun lalu mulai komitmen untuk olahraga, yang intinya sebenarnya bukan soal olahraganya, menjaga bait Allah, menjaga tubuh kita, hidup kita ini, supaya menjadi bungkus yang prima untuk roh kita. Nah, tapi hasil secara real, sejak 3 tahun mulai rajin olahraga, outputnya, hasilnya, kalau tadinya misalnya overweight menjadi berapa, atau secara ada mungkin indikator total fat-nya jadi berapa, bisa di-sharing-kan? Ya, aku sih banyak berubah. Tapi di 3 tahun ini jujur Pak, saya naik turun. Makanya di masa work from home ini saya banyak sekali merenung. Saya sebenarnya dari Efesus pasal 5, kalau dan tadi sebutnya Filipi. Tapi di Efesus dikatakan, janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah untuk mengerti kehendak Allah. Dibilang, kamu tuh jangan sia-siakan kesempatan, karena hari-hari ini jahat.
Jadi itu rasanya kayak, ayo, aku harus lebih serius. Aku banyak sekali waktu berpikir. Sebenarnya kita olahraga, kita harus ada banyak orang itu olahraga misalnya karena mau turun berat badan. Tapi kalau atau dia diet karena mau turun berat badan. Menurut saya turun berat badan itu tidak sepenting daripada kita punya overall health, overall fitness. Makanya sejak Maret sampai sekarang saya tidak nimbang, Pak. Saya baru nimbang karena mau Pak Jarod itu mengajak saya untuk malam ini hadir di KIB. Baru saya nimbang berat badan. Iya, karena kenapa? Karena timbang menurut saya fokusnya itu kepada jalan yang apa namanya hal yang keliru, yaitu berat badan kita. Saya turun lebih dari 10 kilo, hampir 12 kilo saya turun sekarang sejak awal Maret. Tapi sebenarnya aku tidak terlalu ke situ ya. Saya lebih kepada bisa tidak ya saya mulai menganut satu gaya hidup yang saya bisa pertahankan kalau new normalnya kita mulai jalankan setelah COVID-19. Bagaimana komitmen saya kepada hal itu? Karena itu yang akan mendatangkan panjang umur. Bukan kita ngurusin berat badan, ngurusin badan sampai setelah 3 bulan atau 4 bulan tiba-tiba kita tuh udah super kurus, cakep gitu ya. Itu hanya sementara, tetapi long term. Nah, papi saya sekarang makan yang keto, Pak. Saya diet keto. Menurut saya salah satu pembunuh manusia yang paling sadis adalah karbohidrat, gula. Dan kita manusia, Tuhan tidak pernah bermaksud untuk manusia makan semua processed foods, processed sugar, gula dan lebih banyak gula, dan dalam semua makanan yang kita beli di mana-mana itu mereka masukin gula dan gula dan gula. Akhirnya kita menjadi pecandu gula, kita itu sucking on everything and it's killing us. Jadi saya halau carb dari hidup saya di 3 bulan ini, dan melalui diet keto saya memiliki energi yang sangat luar biasa. Saya bisa jalan 40 km satu hari, plus saya sit up, plus saya push up, dan saya masih punya energi untuk semua meeting saya dan semua pekerjaan saya, and it's no problem. Dan saya pikir itu adalah hal yang luar biasa. Energinya itu luar biasa. Namun menurut saya diet keto untuk jangka panjang, misalnya bertahun-tahun, itu sangat sulit, Pak. Sangat sulit. Jadi saya lebih kepada balanced lifestyle. Ya, bagaimana kita balancing apa yang kita konsumsi itu lebih balance. Papi saya punya diet. Sekarang papi saya umur 93 tahun, dia masih tinggal sendiri. Dia masih ngurus rumah, dia masih ngurus semua kehidupan dia sendiri. Dia masih punya SIM, tetapi kabel ke aki mobil saya copot karena dia tidak tahu kenapa mobil dia nggak mau starter. saya demi keselamatan dia dan juga banyak orang. Tapi papi saya umur 93. It's amazing. Dan yang dia lakukan selama 50 tahun terakhir ini is balance. Ya, dia kurangi carb, dia halau carb, tetapi dia makan everything else, dia juga makan potatoes, dia ada roti, dia ada, tapi everything within balance. Processed sugar dia nggak mau. Dan tubuh dia tuh luar biasa sehat, umur 93. Jadi menurut saya kuncinya lebih kepada balanced, jangka panjang, dan lifestyle. Kita harus memiliki lifestyle yang lebih sehat. Khususnya hamba-hamba Tuhan, Pak Jarod, sorry to say, hamba Tuhan banyak kita itu jago khotbah, tetapi tubuh kita is not healthy. Dan menurut saya itu juga tidak menjadi kesaksian begitu baik. Termasuk saya sendiri, dan saya lagi coba untuk benahi, Pak. Gitu. Oke, terima kasih Pak Mark untuk kesaksian, untuk pesan-pesannya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita akan beralih ke
Ibu dokter yang namanya Semua yang tadi saya katakan yang keliru dan meleset dan tidak sah menurut ilmu kedokteran akan dia juga perbaiki. Terima kasih sebelumnya, Ibu. Ya. Oke, teman-teman. Nah, sekarang kita akan hadirkan Ibu dokter ya. Ibu dokter ini tapi juga hamba Tuhan. Setahu saya suami dari Ibu dokter itu Pak Pendeta Gunadi Subrata. Tahun 96, 97, saya itu sering dengan Pak Gunadi itu bisa khotbah di gereja yang sama, di Mawar Saron. Ya, bukan Mawar Saron Yakub Nahue, tapi Mawar Saron Philip Mentova. Bahkan Pak Philip Mentova waktu itu belum khotbah, dia masih melayani di youth. Jadi ya hari Minggunya banyak tamu gitu. Nah saya dengan Pak Gunadi itu Mawar Saron masih kecil, jadi pembicara belum ditaruh di hotel, masih nginepnya di pastori gereja gitu ya. Ya ada 2 kamar lah, saya sebelahan. Jadi dengan Pak Gunadi sering ngobrol gitu ya. Nah dengan Bu Elizabeth juga sama sebenarnya tahun 98 tahun 2000 itu saya dulu makannya masih ngawur, itu namanya babi, anjing, kucing, dan kawan-kawan itu saya makan semuanya. Kalau ke Kalimantan ya cari biawak, cari komodo, cari buaya. Kalau saya pergi ke Manado, wah udah tikus, anjing, kucing di Manado, mumpung di Manado gitu. Bahkan kalau pulang ke Solo nih, saya asalnya dari Solo ya, saya bawa istri saya ke Solo, wah sudah itu di Solo itu diem-diem tak beliin sate RW ya, namanya sate RW itu ya sate anjing, tapi mereka bilangnya RW gitu, tak beliin itu buat istri saya sama anak di rumah ya. Nih makan nih, ini apa nih? Udah makan aja gitu kan. Mereka makan gitu, udah selesai makan baru saya bilang, itu anjing. Wah, istri saya marah, anak saya marah. Saya bilang, kenapa marah? Udah dimakan, enak kan? Enak kan? Jadi tahun-tahun itu saya makan super ngawur, saudara, super ngawur ya. Lalu mulailah bertemu nih namanya ya, bertemu dengan Ibu Elizabeth Subrata, dengan juga Ibu Teresia Pohe ya. Saya waktu itu sering ketemu dalam dalam acara-acara seminar begitu. Saya mulai mikir begini nih, wah ini pembicara begini nih ngerusak selera makan ini gitu. Tapi berkali-kali gitu, saya pernah juga jadi pembicara berdua dengan Ibu Elizabeth Subrata, masuk akal juga ya. Nah, lalu saya beli bukunya gitu lah, saya mulai baca-baca gitu, saya mulai terpengaruh gitu ya, mulai diracunin. Mulai dipengaruhi gitu ya, tapi dipengaruhi yang sehat ya, diracun yang sehat gitu. Sampai akhirnya saya makan sehat gitu. Begitu saya makan sehat kok ada perubahan, saya mulai senang, saya mulai menikmati. Tadinya bagi saya ini kayak penjara, kayak larangan, nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu ya. Kayak orang makan kok nggak boleh ini, nggak boleh itu. Wah itu mah kebanyakan aturan gitu. Tapi terutama ketika saya mulai ada diabetes ya, jadi saya ada gula karena memang ibu saya juga gula. Jadi gula saya pernah 400, 300 gitu. Lalu saya mulai ini udah belasan tahun yang lalu. Saya mulai ingat pelajaran-pelajaran kesehatan. Saya terapkan secara radikal sehingga saya bisa hampir 10 tahun, 8 tahun tepatnya tanpa obat. Itu padahal dokter udah bilang harus obat, harus insulin. Gula 400 gitu, 8 tahun tanpa obat. Itu dengan pola makan yang sangat konsisten gitu. Wah, akhirnya saya jadi bukan merasa ini penjara atau aturan, tapi saya merasa bahwa inilah yang benar gitu. Saya mulai kan diundang pendeta lain, gereja lain gitu. Saya mulai merekomendasi gitu ya, panggil tuh ibu ini atau itu, karena ada beberapa alternatif kan. Ada juga yang nggak mau gitu. Kenapa nggak mau? Jangan Pak, mengurangi selera makan. Pelajaran ilmu kesehatan itu bisa mengurangi selera makan katanya. Nah, jadi saya sama teman-teman di sini juga minta maaf ya. Sebentar lagi selera makan Bapak Ibu bakal saya ganggu dengan pembicara yang saya hadirkan. Tapi ini demi yang Pak Mark tadi bilang ya. Demi kesehatan kita semuanya supaya selama PSBB ini kita dijadikan momentum untuk concern dengan kesehatan. Nah, karena itu saya akan undang Ibu Elizabeth Subrata yang adalah pembicara mengenai kesehatan dan seorang dokter ya. Nah, selamat malam Ibu. Malam Pak.
Ibu ini ketemu saya 15 tahun, kayaknya nggak tambah-tambah tua, Bu. Makan sehat. Kemarin kan kita ketemu 3 bulan lalu ya, Bu ya. Tapi itu pertemuan terakhir, sebelumnya udah beberapa tahun. Lalu ketemulah kita 3 bulan lalu. Saya bilang sama istri saya, ini ibu kayaknya tambah muda. Puji Tuhan. Oke, jadi saya mau tanya sama ibu ini, ya, Ibu Dr. Elizabeth Subrata. Bu, ibu sebagai seorang dokter, apakah ibu praktek di rumah sakit atau ada sebuah klinik sendiri atau terapi yang didirikan? Ya. Sebenarnya saya berasal dari satu dunia farmasi yang saya sukai sekali. Jadi selesai saya lulus dokter, bahkan belum selesai, saya ada di satu perusahaan farmasi, perusahaan obat ya. Di situ ada klinik, tapi yang lebih saya sukai adalah saya ada di medical department, di tempat untuk melakukan uji klinis obat, gitu. Nah, lama sekali saya ada di situ, 8 tahun. Lalu akhirnya saya disekolahkan di farmakologi S2 saya, jadi farmakologi UI. Dari situ saya cinta sekali sebenarnya, atau memperdalam, karena saya memperdalam sekali tentang interaksi obat, yang akhirnya itu melatar belakangi sekarang saya untuk melakukan ini terhadap makanan. Dulu saya belajar tentang bioavailability obat atau ketersediaan hayati obat. Sekarang saya belajar tentang bioavailability nutrients di makanan. Itu sebabnya saya tidak praktek di rumah sakit karena ini jadi passion saya. Tempat praktek saya adalah dapur saya. Jadi kitchen saya itu laboratorium saya, tempat riset saya. Kalau saya dulu ada juga di berhubungan dengan bagian R&D, Research and Development di perusahaan farmasi gitu ya. Karena kita bikin obat kan, bagaimana obat itu bukan saja efikasinya aja yang kita pikirkan, tapi khasiat gitu ya, tapi juga kita pikirkan safety. Nah, bekal itu rupanya, jadi Tuhan mempersiapkan saya sekian tahun saya ada di farmasi. Salah satu tugas saya tadi untuk uji klinis, dan saya berjuang ke Departemen Kesehatan, ke POM, untuk supaya obat ini bisa rilis. Jadi saya benar-benar mati-matian berjuang gitu, mempelajari bagaimana interaksi obat, bagaimana daya serap obat, absorpsi, bagaimana farmakodinamik dihantarkan, bagaimana di akhirnya jadi ada di target organ dan sebagainya. Sampai obat itu benar-benar jadi obat. Nah, itu yang membekali saya sekarang spirit itu. Jadi sekarang saya banyak di dapur sebenarnya. Jadi kalau ada yang mau datang ke rumah saya belajar, ya belajarnya masak. Karena makanan itu jadi obat. Jadi dapur saya ini tempat laboratorium saya. Trial and error di situ, dan itu menyenangkan sekali. Ternyata makan sehat itu bukan nggak enak. Makan sehat itu enak sekali. Amen. Saya bisa bikin kue, bisa bikin birthday cake, tetap aja. Tapi ya dengan karbo yang diatur ya, dengan tepung yang ditiadakan, flourless. Tadi Pak Mark bilang karbo itu jahat sekali. Iya, makanya kita mesti bisa bikin. Jadi sekarang bisa, kalau ada yang mau ya by appointment bisa datang rumah saya, lihat masakan bagaimana kita ubah makanan menjadi obat. Gitu. Okay. Jadi bisa lihat di IG saya, Elizabeth Subrata, nanti kalau mau ikuti beberapa itu. Jadi sekarang saya bukan belajar obat, tapi saya belajar bagaimana makanan itu jadi obat ya. Bukan obat kimia, tapi makanan jadi obat. Nanti kita bisa. Saya akan kasih contoh nanti beberapa. Jadi bukan makan obat, tapi bagaimana makanan menjadi obat. Wis mantap ini ya. Nah, saya sempat lihat sebelum acara ini ya, Instagram Ibu, lalu juga di Twitter. Memang loh, kok ini banyak malah dapur, masak gitu ya. Oh, rupanya itulah kliniknya gitu ya. Jadi itu ada program-program yang diasuh ya, Bu ya? Iya. Iya. Jadi cooking method ya. Saya akan ajarkan banyak cooking method. Karena kita sering tahu begini, Pak. Oke, kangkung bagus, bayam bagus gitu ya. Tahunya nih misalnya, ikan bagus. Tapi waktu kita nggak punya pengetahuan tentang cooking method,
ikannya digoreng, begitu ya. Lalu misalnya ikannya sedikit diambil, tapi dipakein MSG banyak, lalu dipakai macam-macam lagi yang lain. Itu jadi obat ya. Jadi racun. Jadi makanan yang baik. Jadi jadi nanti sumbernya baik, tapi cooking methodnya salah, kombinasinya salah, gitu ya. Cara memasaknya salah, ya, semua makanan itu jadi nggak baik, malah jadi misleading. Ini yang saya takut, yang saya khawatirkan. Oke, pada bilang jamur baik, gitu kan? Kita tahu shiitake itu anti cancer, jelas. Itu evidence based. Shiitake itu anti cancer walaupun harus yang organik ya. Karena kalau shiitake misalnya nggak organik, dia akan absorb sesuatu yang ada di environment, baygon misalnya dan sebagainya gitu. Jadi itu reason kenapa misalnya kalau shiitake itu harus organik. Tapi sekarang oke, shiitake baik. Lalu mereka bikinin jamur shiitake, micin jamur yang kita kenal. Wah, semua orang bilang ini bukan vetsin loh, ini micin loh. Ini jamur loh. Mereka feel free to put di masakan mereka. Mereka bilang ini bukan vetsin, ini jamur. Malah tambah bahaya karena sesungguh-sungguhnya vetsin jamur itu adalah, nanti lihat bisa di buku saya, itu adalah sebenarnya MSG. Jadi knowledge is power. Kita mesti belajar tentang ini gitu ya misalnya. Jadi makan jamur ya jamur, nanti jamurnya diapain nanti. Sungguh Hippocrates bilang dari dulu, let your food be your medicine. Biarlah makananmu jadi obatmu. Jelas. Alkitab juga bilang daunnya jadi obat. Ya salah satu yang jadi obat nanti daun, tapi bukan daun aja. Nanti saudara udah tambah takut lagi. Ntar kita disuruh vegan sih. Tapi enggak, nanti saya ajari bagaimana mensiasati. Nah, itu tugas saya mensiasati sehingga mindset atau persepsi orang sekarang beda. Bahwa makanan sehat itu enak. Dan seperti Pak Mak bilang, kalau kita jadi energik dari situ, kalau tadi Bapak bilang saya bisa look younger, ya itu semua hasil daripada usus kita gitu ya. Apa yang kita consume. You are what you eat. Mirip-mirip itu Pak Jarod. Ya. Ada green tea. Orang kan green tea. Wah, green tea is so good. Loh, mereka green tea latte, that's right. camping dengan sirup, dengan sugar. Mereka merasa, oh ini kan green tea. Padahal isinya itu membunuh kita. Green tea plus sirup plus gula. Lalu dia bilang green tea, dia makan kan sebanyak-banyaknya. Padahal dalam satu botol green tea itu kalau diperhatikan, baca deh, 600 cc, itu sugarnya ada yang bisa sampai 31 gram. Wow. Oh my God. 30 gram bagi 4 itu adalah jumlah sendok teh gula pasir. Jadi kalau 31 bagi 4, kita hitung berapa? 8 ya? Coca-Cola. Jadi waktu dibilang green tea, kata Pak Mak, ini green tea, so healthy, bikin orang Jepang umurnya panjang. Green tea kan katekin dalamnya. Dan sekarang konon dihubungkan dengan COVID nih. Nanti kita akan cerita di situ. Ternyata green tea itu katekin di dalamnya itu sangat mempengaruhi struktur daripada si virus ini. Nanti kita bisa diskusi itu ya. Nah, semua orang minum itu green tea, tapi dia lupa di dalamnya ada sugar 8. Lalu makin banyak makin baik. Gitu. Padahal untuk kita nggak kena diabetes, kita nggak bisa lebih dari 12 sampai 15. Paling banyak paling 17. Jadi dia minum 1 botol aja, dia udah hampir lewat. Belum habis itu dia makan cookies. Belum dia makan nasi yang adalah gula. Belum makan cake. Dan biasanya habis makan gitu dia akan lapar dan lapar terus. Ini yang jadi beban saya sekarang. Mari kita belajar, mari belajar. Karena knowledge is power. Umatku binasa karena kurang pengetahuan. Ya, Ibu, saya dengar Ibu menulis, saya tahu Ibu banyak menulis buku ya, mungkin boleh juga buat teman-teman yang kan kita nih talk show ini kan waktunya terbatas sekali. Jadi kalau mau lanjutan, sering begitu selesai malah baru nanya saya, itu Ibu tadi bukunya apa, itu Bapak dokter tadi apa? Nah, mungkin malah saya kasih kesempatan Bu kalau mau ditunjukkan bukunya biar teman juga bisa ngelihat yang Ibu paling rekomen untuk kesehatan saat ini. Ya, sebenarnya sih Pak, saya nulis buku satu, cuma ada satu CD saya yang adalah bentuknya kayak buku, album. Itu memang orang suka sekali, ada emotional health, ada umur panjang, tapi saya nulis buku satu. Kenapa ini satu, setiap kali saya menulis buku berikutnya, saya yang kedua waktu itu saya menulis food and mood, atau food and emotion. Tapi
ini lagi laku katanya, kata penerbit itu lagi laku. Jadi tunggu dulu, biarkan ini dulu. Akhirnya ditunggu-tunggu, akhirnya semua orang jadinya, akhirnya saya keluarkan CD, karena mereka senang lihat CD, akhirnya dikira buku ya. Jadi saya banyak CD yang seperti album. Nah terakhir karena sudah nggak seperti itu, ya? sudah. Bukunya ya, sekarang judulnya Pak, Rahasia Umur Panjang. Cover ya, bukunya ya. bisa dilihatin sekali lagi. Ya. Ini sebenarnya isinya adalah what the Bible says about healthy living. Sebenarnya ini isinya adalah apa yang Alkitab katakan tentang hidup sehat. Gitu. Tapi supaya netral, supaya dari agama lain bisa ikut baca, dibikin judul netral gitu. Ya. Ada di media. Rahasia Umur Panjang. Oke, mantap. Nanti kalau Ibu udah 90 tahun jadi pembicara itu makin laku bukunya itu. Oke. Ya, saya bilang sama istri, kalau nanti umur saya juga lebih 90, mungkin saya akan nulis buku juga deh, umur panjang. Sekarang belum berani. Oke, Ibu, saya mau bertanya, Ibu, ya. Beberapa daerah nih, ya PSBB ini mulai dilonggarkan. Sekolah nanti mungkin habis libur sekolah, ada wisuda, kenaikan. Juli benar-benar juga akan mulai sekolah. Memang dengan cara yang baru, ada physical distancing dan sebagainya. Tapi di Bekasi mallnya mulai buka. Nah, itu juga membuat isu yang namanya herd immunity itu makin, kayaknya menuju ini nih gitu. Tapi itu juga membuat saya juga berpikir bahwa memang ujung-ujungnya harus kembali kepada diri kita sendiri, harus punya sistem imun yang bagus. Kita harus mulai berpikir bahwa kita sendiri memang harus sehat. Karena nggak bisa mengandalkan, ya dalam arti siapa lagi yang kita andalkan untuk kesehatan kita kalau bukan diri kita sendiri. Nah, tapi masalahnya ada yang bilang gini, ada yang bilang nggak perlu khawatir banget, yang sebenarnya kalau selama imunitasnya tinggi, nanti walaupun ada herd immunity atau PSBB dicabut, yang penting sehat, yang penting imunnya kuat gitu. Nah, Ibu boleh kasih kita pesan atau saran dengan keadaan yang seperti ini. Jadi kita mungkin bukan bahas kebijakannya ya, tapi sikap kita dengan mulai perkembangan yang sebenarnya mulai terasa longgar. Saya kemarin terpaksa keluar rumah ke daerah Pluit untuk tapping program online selama 3 sesi. Dan sepanjang jalan saya kaget sebenarnya. Cukup rame sih. Kayak nggak ada apa-apa gitu, rame sekali, motor di mana-mana, angkot di mana-mana, orang jual gorengan di pinggir jalan, ojol juga ngumpulnya itu bukan berjarak lagi kayak dulu gitu, di awal-awal PSBB, ojol itu nunggunya di pinggir jalan ya bergerombol gitu, sampai saya pikir, saya udah lama nggak keluar rumah ini, saya dari Bintaro ke Pluit ini cukup jauh perjalanannya, saya ngelewatin bahkan yang bukan jalan tol gitu, saya agak kaget gitu. Nah, maka makin pengen tertarik nih dalam keadaan ke depan ini. Dari sisi kita sebagai pribadi, apa saran Ibu? Ya, sekarang tidak ada yang lain yang bisa dilakukan, sebenarnya hanya immune system, karena vaksin belum ada. Pemerintah seluruh dunia juga bingung. Nah, sebelum saya lanjutkan itu mungkin ada beberapa yang belum ngerti atau sudah banyak baca juga tentang herd immunity, saya ulang secara simpel aja ya. Sederhana, herd immunity adalah kira-kira dengan sengaja tubuh kita dibuat terinfeksi dan seleksi alam lah yang akan menseleksi apakah kita lulus atau enggak. Kayak kejam nggak kejam ya. Saya bilang ngeri. Karena memang penyakit ini bukan measles. Measles atau campak, bukan sekedar cacar, bukan sekedar flu. Namanya aja udah tahu, SARS ya, severe acute respiratory infection, severe. Jadi berat. Jadi sebenarnya pasti pemerintah juga takut, banyak yang takut ya, hanya ada 1-2 negara yang berani, karena itu akan menimbulkan kematian banyak sekali, dan itu lama untuk bisa sampai katanya sasaran yang diinginkan terjadi. Jadi hari ini, sekarang banyak yang bingung, PSBB dilonggarkan, itu hampir ke herd immunity. Tapi kan ekonomi harus diselamatkan, ya, kalau enggak, pemerintah juga bingung. Oke, kalau begitu sekarang udah kita cuma punya senjata satu yang kita sudah tahu, immune system. Nggak ada yang lain. Tapi juga nggak bisa semudah itu. Oke, immune system. Sekarang saya mau makan suplemen yang banyak, saya mau makan
vitamin yang banyak sampai harganya 4 kali lipat. Lalu kita bicara megadosis, ya makan vitamin C, ada yang bisa 20.000 berapa? Saudara, biasa kita makan 1.000, ada yang berani-berani di klinik kecantikan 20.000 sekalian bikin cantik, sekalian juga buat imun. Wah, itu yang jadi sekarang misleading. Semua orang berbondong-bondong cari suplemen hanya dengan satu kata, ternyata semua udah pada ngerti nih. Sekarang orang-orang di pasar juga ngerti imun. Selalu begitu. Cuma nggak ngerti imun sistem itu sebenarnya di mana. Kita akan bahas malam ini justru kembali ke desain Tuhan. Itu yang paling nggak salah. Buku saya mungkin kalau dibilang Pak Jarod itu bestseller, sebenarnya adalah karena kembali kepada Bible. Ini yang bikin orang tertarik. Sekarang kita ngomong aja, Bible bilang apa tentang imun sistem? Okay. Imun sistem itu kalau kita lihat, kalau di medical dulu ya, di medical science, imun sistem itu sebenarnya 70-80% ada di usus kita loh. Jadi kita bicara makanan kan dari tadi. Saudara, karena 70-80% imun sistem ada di usus. Nah, usus itu ya urusannya dengan makanan. Jadi kalau bicara itu lari ke food dulu. Carilah sekarang mulai kita ke Bible. Tuhan emang atur makan kita harus kayak apa sih? Tuhan desain usus kita itu maunya Tuhan sebagai pencipta, sebagai manufacturer, maunya diisi apa? Kalau saudara punya mobil di rumah, mobil apa aja dah sebut. Kembali ke manufacturer-nya, baca guideline-nya, baca manualnya, mau disuruh isinya bensinnya apa? Apakah premium, Pertamax, apakah solar, ataukah Shell tuh ya dengan segala macam jenisnya. Kembali ke situ, logik tuh. Kalau enggak ya jangan yang mesti isinya Pertamax Anda isi solar, masalah. Nah sekarang usus kita kembali ke desain Tuhan. Udah jelas kita ini plant-based, not animal-based sebenarnya. Bukan ada saudara udah mulai takut, waduh kita disuruh makan sayur semua nih, vegan sih. No. Kita bukan saya ngomong plant based bukan artinya kita ini harus vegan karena kita bukan herbivora kan? Kita kan tapi bukan juga karnivora kan? Makan daging doang. Singa, tapi kita ini adalah omnivora yang lebih ke herbivora. Khususnya puan juang. Nah, yang menarik di sini yang cocok dengan usus yang panjang ini, mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus kembali kepada zaman waktu Adam dan Hawa diciptakan, Tuhan bilang, hendaklah tumbuhan berbiji, tumbuhan yang buahnya berbiji jadi makananmu. Kemudian diusir dari Taman Eden karena gagal di area makanan. Nah, hati-hati nih, kita juga banyak gagal di sini. Sampai kita nggak bisa, banyak hal yang kita kehilangan. Tuhan bilang, tanaman di padang jadi makananmu. Baru setelah manusia berdosa terus, air bah turun, kita akhirnya disuruh makan binatang. Dari pola ini kita tahu bahwa yang jadi base adalah plant. Nah, kita kembali ke COVID-19. Kita sekarang mari belajar bahwa tadi usus itu adalah tempatnya imun sistem, 70-80%. Saudara, dan di dalam usus itu banyak sekali mikrobiom. Mikrobiom ini yang membentuk saudara sebenarnya adalah nanti antibodi. Mungkin saudara jarang dengar ini di media, jarang dibahas ini. Oke, kita mulai sedikit aja. Saudara, kita tadi saya bilang plant-based. Karena usus panjang disuruh lebih banyak makan sayur. Kalau bisa minimum di piring nasi kita setengah sayur. Buah, biji-bijian, ada kacang polong, ada buncis, banyak kan enak-enak juga. Kalau kita mau ekstrim, mau lebih imun lagi, 70% bagi orang yang sakit, lebih baik 70%. Di pojoknya baru binatang, gitu ya. Kalau kita terbalik ya, 70%-nya, 50%-nya binatang, di pojoknya sayur, gitu ya. Atau nasi dengan binatang. Kenapa? Karena sayur ini, atau makanan berserat ini, plant ini adalah, saudara, penuh sekali dengan fiber. Nah, sekarang apa yang dikerjakan fiber? Menarik sekali. Saudara, fiber itu, kita sebutnya prebiotik, yang di sayur, di buah. Pre. Anda kenal nama prebiotik. Jangan ketukar, bedanya cuma sama satu huruf E dan O. Pak Jarod pernah terang itu. Ada yang namanya lagi probiotik. Probiotik itu adalah mikrobiom. Kuman-kuman yang baik, yang Tuhan ciptakan
10 kali atau bahkan lebih dari triliunan sel tubuh kita. Sel tubuh kita tuh banyak loh, triliunan. Bayangin deh, nolnya berapa. Itu Tuhan bikin mikrobiom itu di usus kita segitu banyak, pasti dengan satu tujuan. Untuk apa? Waktu kita banyak makan tadi sayur yang Tuhan perintahkan, hendaklah daunnya jadi obat. Nanti di Wahyu juga ada daun. Saudara, ketika kita makan banyak ini, fiber ini akan feeds, akan kasih makan mikrobiom, probiotik ini. Jadi apa? Jadi yang namanya sekarang satu istilah lagi, postbiotik. Jadi Anda mulai tahu ya, sekarang ada ada probiotik, prebiotik, sayur-sayuran berbuah serat tadi, ada probiotik mikrobiomnya, lalu dikasih makan mikrobiomnya, dia membentuk postbiotik. Siapa dia? Apa hubungannya dengan COVID-19? Postbiotik ini adalah short chain fatty acid, SCFA. Susah ya ngafalinnya ya, nanti ada dengerin aja rekamannya. Short chain fatty acid, asam pendek. Siapa dia? Waktu itu dibentuk di usus kita yang begitu banyak itu, dia itu akan dibawa ke paru. Nah, ini yang sekarang sedang dipelajari. Dibawa ke paru, dia bertindak sebagai apa? Dia bertindak sebagai tentara untuk melawan virus ini. Menarik sekali, so easy, so sederhana sebenarnya. Cuma kita udah pada manyun aja kalau pikir, ya kenapa sayur, kenapa nggak babi yang disuruh makan? Gitu kan, kenapa enggak seafood, kenapa enggak yang lain, kenapa ini fiber, karena kita plant based, nggak bisa marah, nggak bisa jengkel, karena udah begitu Tuhan desainnya, harus terima. Jadi nanti saya kasih cara-cara supaya saudara bisa lulus makan ini, itu beban saya, karena saya tahu susah. Tapi memang yang susah itu yang seringkali melahirkan buah roh sebenarnya ya. Saudara, jadi kita nanti, saya tetap akan cari nakal. Oke, kita kembali tadi dulu. Ulang ya, jadi prebiotik menjadi probiotik, akhirnya menjadi postbiotik, short chain fatty acid. Dia ini luar biasa menjadi tentara-tentara kalau di rumah tuh satpam-satpam kita yang menjagai kita. Nah, sekarang yang menarik kalau kita bicara COVID-19, perlu perhatikan ini. Saya boleh izin share ini, Pak? Share screen ya, sedikit aja satu gambar. Bisa ya? Ibu bisa sendiri? Bisa ya. share? Oke. Iya, Oke, saya share ya. Oke. Nah, lihat ya semua gambar ini. Yang ungu itu adalah dengan paku-paku kita sebut spike protein pada virus virus corona. Ini unik nih, virus ini kayak gini nih bentuknya, yang berpaku-paku begitu. Lalu, sel tubuh kita ini, human cell ini, ada yang memiliki atau mengandung ACE reseptor. Pernah dengar ya? ACE, ingat aja ACE, hardware lah, ACE. Angiotensin converting enzyme, nomor 2. Nah, si virus ini demen sekali sama reseptor ini. Itu seperti saudara anak kunci ketemu lubang kunci gitu ya. Saudara klop banget. Nah, ini banyak sekali reseptor ini, ACE reseptor ini, itu banyak sekali pada usus, perhatikan nih baik-baik. Pada paru-paru, pada pembuluh darah, pada ginjal. Nah, ini sasaran si virus ini. Dia seperti lagi cari rumah gitu ya. Untuk klop banget, lihat ya gambarnya klop banget tuh. Tinggal masuk ke rumah itu. Masuk, dia senang tinggal situ, terjadi sesuatu. Hanya orang pikir sekarang bahwa di paru ini orang pikirnya di paru. Tanda pilek, demam, batuk, dan seterusnya. Tapi sebenar-benarnya ACE reseptor ini banyak juga di usus. Jadi kalau diperhatikan, nanti coba share ke teman-teman kita ya. Sebelum pasien itu batuk-batuk atau demam, gitu, yang diduga nanti dia kena COVID, sebenarnya kalau diperhatiin pasien itu udah diare duluan. Dia udah abdominal pain, sakit seperti sakit mah. Orang pikir sakit mah atau GERD katanya begitu. Tapi sebenarnya adalah dia sudah ada mulai tanda itu karena ACE reseptor ini ada juga di usus. Jadi pernah ada satu kasus malah di swab nggak ada apa-apa, tapi sebenarnya pasien itu negatif, tapi sebenarnya dia sudah kena. Nah, kalau ditanya pasien itu, iya dia sebelumnya dia diare, dia seperti sakit mah dan sebagainya. Oh, karena nah, diare, itu banyak sekali.
Kenapa? Karena diare kadang dikira tipes. Nah, tifus atau itu ya, atau Iya, sakit mah biasa, atau yang sekarang lagi ramai ngomong GERD terus gitu. Jadi sekarang perhatikan baik-baik, awalnya adalah di usus dulu, gitu ya. Selama ininya masih negatif, tapi dia udah bisa. Oke, jadi sekarang harus diperhatikan sekarang kondisi usus ini juga. Nah, sekali lagi kembali kepada tadi, Tuhan sudah ciptakan mikrobiom sebenarnya, ya, yang jumlahnya puluhan kali dari triliunan sel tubuh kita. Siapa yang bikin dia bisa jadi tentara untuk melawan ini, yang kita sebut immune system, imunitas, adalah tadi fiber. Jadi saya selalu sebut fiber is fighter. Jadi Alkitab kembali nggak salah. Ketika Alkitab bilang, biarlah daunnya menjadi obat, tumbuhan yang berbiji, pohonan yang berbiji, jadi makananmu. Pertama kali Tuhan bilang, nanti lihat lagi di Wahyu ada. Nah, ini yang zaman sekarang nggak mau kita makan, gitu kan? Jadi dulu kalau saya ngomong gini, semua pada mukanya sekarang. Nah, zaman COVID ini pemerintah udah minta deh, Menkes sudah bikin, harus ada jeruk, harus ada sayur. Nah, begitu ya. Nah, mari sekarang kita mulai ya seperti tadi Pak Mak bilang, kita mulai sekarang rubah mindset kita, kembali kepada apa yang Tuhan bilang. Sebenarnya itu nggak susah. Pak Jarod, saya cuma mau ngomong satu aja, takut saya lupa. Kalau bagi saudara udah denger greens, mukanya udah berubah. Sayur, waduh langu, udah nggak enak. Sebenarnya kita di nutrisi, kita belajar loh. Bitter taste, sayur tuh bitter ya. Bitter taste, ketemuin aja sama sour taste. Sour tuh bisa strawberry, bisa kiwi, bisa pineapple. Gives the good taste. Memberikan rasa yang enak. Supaya saudara sekalian nih, kita semua pada suka makan sayur. Jadi kita bisa bikin smoothie sebenarnya. Bitter taste, ketemuin sour taste, give the good taste. Jadi Anda ambil chaisim, sekarang misalnya ya 1 genggam, 2 genggam, permulaan 1 dulu deh ya, nanti shock lagi. 1 genggam, lalu tadi bitter taste, ketemuin sour taste. Sour apa? Mau ambil strawberry? Boleh. Mahal, strawberry sekarang lagi susah uang. Oke, buah lokal aja. Buah lokal ada nanas, pineapple. Murah, pineapple kampung cuma 5.000. Ya, lalu kurang bisa tambah lemon. Anda udah lihat nanti rasanya udah bagus sekali. Nah, kalau mau sempurna, saya punya resepi, bisa 1 smoothie itu isinya macam-macam. Nah, menarik sekali. Jadi kita bisa makan fiber dan itu cepat jadinya bisa. Ya, bangun tidur, jadi kita makan itu dulu. Loh, sekarang lagi soalnya bicara immune system, karena immune system kita ada di usus 70%. Dan ngomong-ngomong, usus itu juga bukan pabrik immune system yang kita butuhkan sekarang nih untuk kesembuhan kita, untuk proteksi ya, untuk kalau kita udah sedikit herd immunity nih sekarang masuk ke situ misalnya. Saudara, usus kita tuh menghasilkan 90% serotonin. Jadi kalau usus kita baik, kita makan prebiotik, makan probiotik. Mikrobiom kita baik, dikasih makan oleh serat itu. Saudara, tahukah bahwa serotonin 90% dihasilkan sendiri? Siapa serotonin? Happy hormone. Peaceful hormone. Alkitab nggak salah lagi bilang, hati yang gembira, obat. Saudara mau cari obat di mana? Obat gembira, cari morfin. Cari di apotek, nggak ada, adanya di usus. Adanya di usus. Jadi saudara, mari cintai sayur. Menkes sudah bikin guideline ini sekarang. Saudara, terbanyak harus makan itu. Gitu ya. Gampang sih, lagi lapar, saudara makan itunya dulu. Jangan lagi lapar yang diambil yang enak dulu. Gitu ya. Jadi kita latihan sekarang, jadi pemerintah sudah atur salah satunya karena PSBB dilonggarin, kita jaga imun sistem selain tadi yang sudah kita tahu masker dan seterusnya, tapi juga pemerintah sudah sediakan serat sayuran dan buah-buahan. Saya stop dulu, nanti kalau ada yang mau ditanya lagi mengenai resep, saya bersiap jawab. Oke, kita lanjut dulu untuk pertanyaan mengenai kan dokter sering menyebut ya selain rahasia umur panjang itu makanan sebagai obat. Jadi sebenarnya kira-kira bentuk praktisnya itu gimana ya? Makanan sebagai obat tuh maksudnya apa atau caranya gimana? Secara singkat boleh sebelum kita pertanyaan berikutnya. Iya, makanan sebagai obat itu ada hubungannya saya bilang tadi dengan cooking method, ya, dengan cara masak. Jadi
saya bilang tadi kita belajar daun. Kalau Anda udah makannya bayam, caisim dan seterusnya, tapi kita tumis dengan minyak yang apa namanya, yang panas sekali dan banyak sekali yang kita suka lihat di warteg-warteg gitu ya. Makanya sayur, tapi sayurnya udah layu, lalu minyaknya banyak sekali dan seterusnya, ya udah nggak jadi obat. Tentu yang jadi obat adalah kita sebut real food. Sebagaimana ya kita makan sebagaimana yang Tuhan buat pertama kali. Sebelum itu diubah-ubah, diolah-olah gitu ya, real food. Ini satu kata yang kita harus pelajari. Jadi asli, di nutrisi kita belajar eat foods as close to raw as you can. Makan makanan sedekat dengan aslinya. Ya bukan yang high heat, yang bukan yang kita sudah bakar dengan temperatur tinggi, makin gosong, makin enak. Lalu kita dengan asap gorengan yang sampai lewat smoke point, berasap-asap, udah nggak ada yang baik. Nah ini penting sekali nanti juga untuk kita, karena kita masak more than 120, lebih dari 120 derajat Celcius, sudah banyak karsinogen yang dibentuk. Itu banyak zat kimia, jadi ada reaksi-reaksi kimia. Ini yang saya senang, makanya saya bilang dapur saya jadi laboratorium. Bagaimana saya masak di bawah 120, tapi makanan itu jadi enak dan supaya itu tetap jadi obat. Nah, itu bisa sekali. Nah, lebih dari 120 akan ada yang namanya HCA, heterosiklik amin. Dia adalah karsinogen. Lalu ada lagi PAH, poliaromatik hidrokarbon. Kalau kita sering ngebakar-bakar kan disebut karbon. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya itu tetap bisa jadi obat? Kita kepingin juga makan. Saudara, Tuhan ciptakan yang lain ya. Bagaimana supaya makan tetap jadi obat? Karena pasti Tuhan maksudkan itu. Kalau Anda mau bakar misalnya ya, kita udah belajar di nutrisi, tambahkan lemon, tambahkan sayur yang banyak. Satu kali ini kepingin banget makan sate. Boleh aja, no more than 20%, 30% gitu ya, kira-kira kalau kita kepingin. Base-nya banyakin sayur. Terus banyakin makan di acarnya gitu ya. Banyakin makan di lemonnya. Makan yang namanya jadi obat lagi sekarang mungkin pada tahu yang namanya sauerkraut, kimchi. Orang Korea salah satu ciri khasnya ininya sehat sekali adalah karena orang Jepang juga miso. Jadi fermented foods. Kita bisa bikin sendiri itu. Kenapa orang Korea sehat, orang Jepang sehat? Itu salah satu yang mereka senang sekali makan, namanya fermented food. Jadi kalau kita traveling, Pak Jarot, kita misalnya nih nanti kita traveling lagi, ada yang mau kasih sate, ya sudah biar nggak tersinggung, kita makan aja, makan satenya 2 aja. Tapi kita makan acarnya yang banyak, misalnya kira-kira kita bisa tuh tanpa tersinggung. Udah seneng, acaranya nggak bayar lagi. Supaya itu lebih irit. Tapi kombinasi makanan itu menyelamatkan makanan itu jadi obat sebenarnya. Jadi menarik sekali, makanya saya sebut ini bioavailability nutrients. Lagi ya, satu lagi saya kasih tahu. Kita lagi perlu antioksidan. Saya dengar berita acara sebelumnya bicara antioksidan. Antioksidan itu pasti banyak di sayur buah kita, di tomat dan seterusnya. Lalu, tapi sebenarnya tomat itu akan lebih tinggi lagi antioksidannya ketika tomat itu dimasak. Gitu. Jadi dia jadi obat. Langsung nanti kelihatan likopennya tiba-tiba naik. Ada translikopen, sislikopen yang kita tahu itu anti prostat buat laki-laki, itu anti kanker, gitu ya. Antioksidannya bisa sekian kali naik dimasak sekian menit. Nah, dari sini kita tahu bicara makanan jadi obat adalah bicara kombinasi, bicara metode masak, gitu ya. Misalnya, sekarang lagi ramai tentang curcumin, tentang turmeric, kunyit, yang belum lama jadi perdebatan juga. Wah, nggak bisa hubungannya dengan ACE reseptor tadi. Wah, kunyit nggak bisa. Kunyit itu membuat ekspresi reseptor ini, rumah ini meningkat katanya. Jadi nggak boleh makan kunyit. Yang satu bilang, padahal itu salah terjemahan aja. Justru kunyit ini dan katekin yang ada di green tea, itu bisa mengubah atau menduduki reseptor ini sehingga berkompetisi dengan virus. Nangkep ya maksud saya sampai di sini. Jadi mau virus kita nggak punya rumah, mari banyak makan ini. Nangkep ya? Karena dia akan duduki tadi ya. Lihat ya yang rumah tadi, yang di human cell receptor itu rumah. Diduduki oleh si kunyit. Nah, kalau green tea, dia akan robah struktur daripada si virus corona ini. Sehingga dia nggak bisa duduk, nggak bisa masukin rumah sel kita. Sesederhana itu. Tapi
Pak Jarod, banyak orang bilang, oke cepet-cepet makan kunyit. Tapi di nutrisi, kita belajar di bioavailability nutrients, nutrisi ini ya, tadi bioavailability. Bagaimana makanan itu available. Bio itu hidup, ketersediaan hayati bahasa Indonesia. Bagaimana dia available? Ternyata bukan cuma kunyit tok yang kita seduh, tapi kita belajar di nutrisi bahwa penyerapannya di usus, lagi-lagi usus nih sumbernya. Di usus bisa 1000 kali lipat. Itu kalau ketemu satu zat yang namanya peperin atau bioperin, atau dia adalah lada hitam. Nah, sekalian kan sekarang orang suka bikin. Jadi kurkumin kita, kunyit kita, tambahin lada hitam, jangan banyak-banyak, nanti pedas banget. Hanya sedikit aja untuk menambah, dia diserap 1000 kali lipat di usus kita, masuk aliran darah, dia akan jalan, dia sampai di semua tadi yang ada reseptor. Ya, ACE reseptor itu. Tadi ada di mana? Tadi saya bilang ada di ACE reseptor ini rumahnya virus. Ada di paru, ada di usus, ada di ginjal, ada di pembuluh darah. Makanya seolah-olah si virus ini seperti film dulu Mission Impossible ya. Nanti dia gejala diare, totoy COVID, nanti merah-merah, COVID katanya. Bukan batuk-batuk doang. Jadi virus ini memang menakal banget, sepertinya dia punya muka banyak sekali gitu. Tapi mari kita punya knowledge. Nah, sekarang jadi saudara pelajari ini, itu yang namanya jadi obat. Kombinasi itu penting sekali. Ya, ada lagi yang lain banyak sekali, tapi nanti saudara bisa baca di buku saya atau di DVD saya bahwa penggabungan makanan itu amat sangat penting sekali untuk jadi obat, dan selain itu jadi enak, ya. Iya, Ibu, karena masalah waktu ya, mungkin Ibu boleh kasih yang Ibu pilih saja ya, bukan pertanyaan saya karena tapi waktunya kira-kira 5-6 menit yang menurut Ibu penting untuk disampaikan sebagai pesan yang terakhir. Nanti yang lainnya teman-teman bisa membaca dari buku Rahasia Panjang Umur ya, tapi sekarang yang penting untuk kita pada situasi sekarang ini, Ibu. Ya, saya terbeban dengan gaya hidup tadi yang sudah diulang-ulang oleh Pak Mark bilang. Sebab pasien COVID ini, coronavirus disease ini, banyak sekali kalau diperhatiin, diderita atau akhirnya fatal pada orang-orang, saudara tahu ya, orang-orangnya apa? Pertama laki-laki. Jadi laki-laki nih, jadi apakah memang COVID-19 ini seksis? Maksudnya ikut seks? Yes. Kenapa? Laki-laki itu lebih banyak reseptor ACE-nya dari wanita, karena permukaan tubuhnya kali ya, lebih luas. Jadi hati-hati, memang laki-laki selalu dibahas lebih banyak, dan kita lihat bisa data di Korea, di China, segala macam. Jadi kalau Anda sudah laki-laki, tapi laki-laki juga yang suka bandel makan, gitu kan? Yang susah diatur, yang paling gerah kalau lihat sayur gitu ya. Anda laki-laki, lalu Anda nggak suka makan sayur. Banyak pelayanan, dan seterusnya. Lalu banyak lagi kita sekarang udah nggak suka makanan yang real food, kita makan yang Bliss Point food. Googling aja nama Bliss Point. BLISS. Bliss Point food adalah satu makanan yang oleh pabriknya, saudara, dirancang sedemikian rupa, dikasih garamnya ditambahin, gulanya ditambahin, lalu lemak transnya ditambahin yang bikin sedap banget, alias misalnya Anda makan chips. Sehingga promosi bilang, kalian nggak cukup makan ini 1 bungkus. Kalian nggak cukup makan ini 1/2 bungkus. More and more. Kenapa? Karena waktu perusahaan ini penemunya ada ya, nanti Anda googling, itu dia temukan harus di satu makanan garamnya segini, gulanya segini, lalu lemaknya segini, lemak jahatnya, dia akan kuasai satu pleasure area di otak kita atau rewards area, di mana akhirnya kita dipesan oleh otak kita, nambah lagi. Kalau nggak ada itu nggak bisa. Nambah lagi. Nah, Anda tahu, akhirnya kita obes. Apalagi kita di zaman sekarang lagi diisolasi. Kerjanya pengennya makan di rumah ya, bisa ya, karena kalau yang nggak ngerti nih ya, terus nggak bergerak, kecuali Pak Mak tadi bisa pergi dan sebagainya. Akhirnya, saudara, apa yang terjadi? Kita obes. Dan waktu kita obes, ACE reseptor ini banyak. Ingat tadi ACE reseptor adalah rumahnya toksin.
Makanya kemarin lihat statistik, pasien yang meninggal adalah pasien yang laki-laki obes dan satu lagi adalah smoker, perokok. Jadi kalau kita merokok atau kita ada di daerah rokok, itu ternyata ACE reseptor itu banyak sekali. Rumah-rumah virus ini. Nah, dari sini kita lihat gaya hidup amat sangat penting sudah. Lalu pada pasien yang pemakan obat darah tinggi, ya karena dia bekerja di ACE reseptor. Lalu pada pasien diabetes, lalu pada pasien yang rematik melulu, lalu pasien yang demam dan seterusnya ya. Nanti saya bisa kasih nanti panduan dari farmasi, dari alumni farmasi UI, obat-obat yang saudara harus. Saya nggak bilang begini, nggak berarti saudara tinggalkan obat darah tinggi, saudara tinggalkan obat diabetes, jangan dong. Nanti kita stroke dan seterusnya, tapi ekstra hati-hati. Makanya makanlah dengan benar. Pak Jarod sudah bilang, darahnya terkontrol, terkoreksi, walaupun dia kena ancaman itu karena gen kan dari orang tuanya. Tapi dia survive karena dia jaga. Jangan salahkan keturunan. Oh, saya keturunannya begini, jadi udah pasti. Saudara, memang kalau kita keturunan, itu kita seperti gun, pistol yang diisi peluru banyak. Silakan ya, pistol di peluru banyak. Itu kabar seremnya. Tapi kabar gembiranya, biarin aja. Orang sudah bilang bodoh teing. Biar banyak ininya, banyak pelurunya, asal gua nggak cetek pelatuknya, yang nggak ngedor toh. Cuma pot-potan juga kecetek, dodor. Siapa yang suka ngecek pelatuk? Adalah pola makan, pola hidup, gaya hidup yang sekarang pemerintah lagi terus sounding. Please Bapak Ibu, jangan gemuk. Jadi kalau Anda nggak gemuk, sebab kalau waktu belly fat kita besar di lingkar pinggang kita, itu adalah pabrik insulin resistance. Kita pasti kena insulin resistance. Gitu ya. Kalau lingkar pinggang kita mulai lebar, di situ adalah pabrik satu inflamasi. Menarik sekali. Waktunya kita puasa, saudara makan banyak sayur, namanya intermittent fasting, makan smoothie, nggak susah ya, saya tutup dengan ini, kalau saudara mau nggak lepas dari bliss point ini, Alkitab bilang, puasa mematahkan kuku perhambaan. Itu pasti. Jadi waktu Anda tetapkan fasting, pasti perhambaan kita terhadap bliss point tadi itu hilang. Kita nggak gemuk, kita nggak darah tinggi. Sekarang yang terkenal adalah intermittent fasting. Intermittent fasting adalah saudara makan terakhir, yang gampangnya aja ya, ini kan lagi kita mesti banyak doa nih, nggak bisa keluar malam-malam, makan terakhir jam 6 deh, atau susah, jam 7 deh. Paling tidak, udah jangan makan lagi, cepet-cepet tidur, karena juga gaya hidup, bicara tidur. Pak Jarod udah bilang, udah dibicarakan tidur. Oke, jadi tidur lebih pagi, saudara bangun pagi, mau makan jam 7 pagi, 7 ke 7, 12 jam, itu usus kita udah cukup bersyukur. 12 jam dia dikosongin. Waktu dikosongin lama, saudara tahu mikrobiom itu naik, aneh ya, dan kuat. Tadi ingat mikrobiom adalah lactobacillus dan sebagainya, yang nanti jadi short chain fatty acid yang adalah tentara yang akan lawan virus ini. Kalau masih bisa nggak lapar jam 7, kan doa dulu, tahan aja, tahanlah. Toh ntar makan juga. Sampai ke nambah 2 jam, misalnya. Jadi tadi 7 ke 7, 12 jam, 14 jam, 9. Udah tambah bahagia lagi tuh usus. Mikrobiom kita tambah kuat lagi. Ini bicara puasa nih, puasa yang gampang sebenarnya. Lalu masih bisa tahan, masih doa, tahanlah. Maka makin doa, habis kan nggak lagi kurang banyak kerjaan, katanya nggak keluar-keluar, ada di rumah. Tambah lagi saudara, sampai jam 11. Dapat berapa tadi? 12 sampai 2, 14 sampai 2, 16. 16 ini udah enak Pak. Paling bagus 18. Artinya sudah makan jam 1. Artinya Anda puasa makan pagi gitu. Betul ya? Puasa makan pagi. Kan terakhir jam 7. Pagi nggak makan kan? Di sini aja nanti lihat, usus kita sudah luar biasa. Waktu di fasting ini. Dan Anda akan lepas dari perhambaan tadi. Garam, gula, karbo, lepas karena puasa mematahkan kuk perhambaan. Jadi sekarang intermittent fasting, sekarang puasalah. Hilangnya makan pagi. Mending kita cari Tuhan banyak-banyak. Buka ayat, kita berdoa. Akhirnya kita kaget sendiri. Loh kita udah nggak kepengen ya, kemarin udah lihat es krim segitu, lihat chips, itu udah nggak kepengen, nggak susah. Karena puasa mematahkan kuk perhambaan.
itu immune system. Jadi kita terhindar dari ini karena udah nggak ada yang lagi yang lain, vaksin belum ada. Ya, jadi puasa itu sendiri adalah meningkatkan immune system. Kabar gembira. Rasanya ya bukanya nanti dengan sayur. Jadi makan sayur pasti enak, Pak. Kalau udah perut kosong lagi lapar gitu, Anda makan smoothie pasti enak. Udah syukur lapar. Itu dulu yang diminum, sayuran, fiber. Baru nanti yang lainnya. Misalnya yang lainnya nggak banyak. Ya, akhirnya immune system kita kuat. Sekali lagi immune system kita ada di usus. Hippocrates bilang all disease start in your gut. Hippocrates udah bilang penyakit itu mulai di usus. Jangan deh, Pak. Terima kasih Ibu, Tuhan berkati. Wow, pesan terakhirnya yang saya tangkap nih, puasa itu mematahkan kok perhambaan. Puasa mematahkan kok perhambaan. Maka jam makannya dipendekin ya. Jam 7 malam enggak makan lagi. Maka probiotiknya, prebiotik ngasih makan probiotik, probiotiknya menjadi postbiotik, tentaranya kuat, mau PSBB dicabut, mau herd immunity, kita siap menghadapi. Wah, terima kasih. Karena waktu memang kita nggak bisa bahas semuanya, ya. Tapi sekarang kita akan mendengarkan pesan Tuhan dari hambanya dari Belanda. Nah, kalau tadi ada bule dari Amerika, sekarang bule dari Belanda. Wajahnya Ambon. Dari Indonesia yang sudah merantau ke Belanda, Pak Victor, Pak Ranimela. Selamat malam, silakan Pak, sampaikan pesan-pesannya sampai ditutup sekalian. Udah borong dah. Amin. Iya, dan tema kita memang bagus ya, kesehatan resep sorga katanya. Begitu kan Pak Jarod ya? Ya ini jadi saya senang tadi Iya. Bagian Bapak. Dan saya senang sekali karena tadi Ibu Elizabeth mengakhiri dengan kata puasa. Kami persis baru selesai puasa 3 bulan, Ibu. Jadi itu hal yang baik sekali. Jadi yang pertama memang bukan karena tadinya itu karena COVID, bukan. Tapi karena kami berdoa. Jadi waktu kami berdoa, khususnya istri saya, dia berkata bahwa Tuhan taruh di hatinya, mulai bulan Maret kita puasa sampai 1 Juni. Gitu. Nah, saya yang selama ini hidup karena dipimpin oleh Tuhan, dengan pimpinan suara yang saya anggap istri saya ini suara Tuhan. Saya bilang, udah kita puasa. Gitu. Dan betul itu baik. Dan apa yang dikatakan Ibu Elizabeth tadi memang betul. Dan puasa ini penting sekali lah. Berdasarkan pola hidup kekristenan kita, itu di Alkitab diajar secara alkitabiah untuk hidup sehat itu benar-benar luar biasa di Alkitab. Dan salah satu ayat yang selalu mengingatkan kita untuk tetap menjaga kesehatan itu ya 1 Korintus 3 ayat 16-17. Bahwa tubuh kita ini bait Allah. Dan ini yang kedua, Roh Allah diam di dalam kita. Kita baru memperingati hari Pentekost, jadi saya bilang, kalau seumpama kita tahu bahwa ada Roh Allah di sini, itu hal yang penting sekali. Karena kalau saya baca terus, tulisan saya sebenarnya, Daniel ini salah satu sosok Alkitab yang banyak mengajar kita tentang kesehatan. Jadi saya senang tadi Koden muncul, gitu. Daniel yang di Alkitab sama Daniel yang di Papua. Sehingga bebas dari COVID, puji Tuhan. Jadi ini bagus. Dan salah satu metode yang sangat-sangat menolong banyak orang Kristen, metode dari Daniel adalah berpuasa. Bahkan dia lebih sehat, lebih segar hidupnya daripada orang-orang itu yang makanannya mewah, yang kelihatannya bagus, mungkin makanan raja ya seperti makanan presiden, makanan di sini menyebutnya juga king, raja, itu diatur, dibikin begitu bagus. Tapi aku nggak tahunya, yang paling utama juga bahwa makanan yang diatur dengan baik itu harus disertai dengan iman kepada Tuhan. Gitu. Kalau kita baca, Daniel sehat karena dia makan yang baik. Yang kedua, karena dia ikuti apa yang Tuhan suruh. Gitu. Nah ini, dan saya lihat memang, saya juga sebagai hamba Tuhan masih banyak belajar. Seringkali kalau Tuhan bicara, gitu, kita ini seringkali melawan dengan apa yang kita rasa betul. Contoh, waktu saya awal-awal melayani Tuhan, saya singkat sedikit saja bahwa saya lagi di Surabaya waktu itu, saya buka lemari es, di situ ada semangka, merah sekali, bagus. Gitu. Oh, itu enak sekali. Dan tiba-tiba apa yang terjadi?
Roh Kudus bicara di hati saya, jangan dimakan. Gitu. Nah, apa yang terjadi? Saya nekat, gitu. Nah, saya makan. Nggak sampai 3 menit, langsung saya pergi ke kamar kecil, langsung di jok Vespa itu nggak tahu berapa jam, gitu, nggak bisa berdiri, buang terus. Ya. Jadi saya bilang, waduh Tuhan. Nah, di situ saya berkata sama Tuhan, Tuhan, ajar saya, bimbing saya. Nah, saya lihat di situ bagian ini, jika kalau kita makan dengan sehat, terus iman kita bertumbuh, ya itu dalam 1 Korintus 10:31 dibilang gini, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Lah kita kadang-kadang makan tuh untuk kepuasan kita, gitu. Nah, salah satu yang saya lihat bahwa kalau roh Tuhan, jadi kita ini bait Allah, roh Allah ada di dalam kita. Dia akan ajari kita, gitu. Saya juga melihat seperti yang istri saya tadi katakan. Jadi kadang-kadang Tuhan pakai orang lain seperti Ibu Elizabeth, Pak Jarod, Pak Roni, Pak Daniel, atau Pak Mark yang saya lihat berapa kali ada berapa pernyataan Tuhan, itu sungguh itu firman Tuhan. Kadang-kadang kita itu bilang, ini kayaknya pikiran dia ini, gitu. Saya lihat tidak, so. Seringkali itu karena kita enggak satu level, enggak satu garis dengan Tuhan, sehingga kita enggak dapat menerima apa yang Tuhan pakai orang lain atau yang lain atau situasi untuk bicara pada kita. Nah, itu sebabnya kita mau makan atau apa saja, mari kita belajar sama-sama berkata, aku mau memuliakan Tuhan. Gitu. Nah, itu penting sekali. Nah, salah satu yang saya mau akhiri dengan supaya iman kita terus bertumbuh, yaitu Roma 12 ayat 12. Yang pertama dibilang begini, bersukacitalah dalam pengharapan. Gitu. Oh, sedikit saya keluar sedikit ya, saya mau bilang gini, ada yang tanya sama saya, Pak, masa nggak boleh makan daging? Saya bilang gitu. Pak, kenapa Tuhan bikinan sapi dan sebagainya dan seterusnya. Terus ada yang ngomong harus makan sayur. Banyak perdebatan. Saya bilang gini, baca Roma 14 ya. Orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja gitu. Semua kaget. Dan itu diamenkan oleh Pak Gilbert. Luar biasa, dia bilang ini pewahyuan katanya. Roma 14 ayat yang kedua. Orang yang lemah imannya cuma makan sayur-sayuran. Dan Pak Jarod sukacita sekali. Yang saya mau katakan di sini, itu ayatnya. Kalau kamu makan, gitu, atau apa saja, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Nah, dari dasar itu membuat kita bisa Roma 12:12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Gitu. Sukacita sudah disinggung berapa kali, dan seringkali tadi saya juga dengar dari berapa kali yang disampaikan Ibu Elizabeth, sukacita itu ada di perut. Nah, kalau sudah baca Yohanes 7:38, barang siapa percaya, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, bahasa Indonesia menerjemahkan dari dalam hatinya, terjemahan aslinya dari dalam perut, mengalir aliran air hidup, luar biasa. Jadi barang siapa percaya, itu kita bicara soal apa? Iman. Dari perutnya akan ngalir. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita bergantung pada Tuhan, maka ayat ini bilang bersukacitalah dalam pengharapan. Iya. Saya jaga hati saya supaya tidak pernah susah. Banyak problem, namanya pendeta Pak Jarod, gitu, macam-macam, luar biasa. Tapi buat apa susah? Kalau susah menyehatkan, kalau susah bisa menyembuhkan, saya mau susah. Tapi nggak ada susah, jadi ya saya nggak mau susah. Pak Roni kenal saya, ya beliau dari baru bertobat, gitu. Dia kenal saya. Saya nggak mau susah, saya mau senang karena saya punya Tuhan. Kenapa? Karena itu Tuhan pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Yang kedua, sabarlah dalam kesesakan. Sabar. Nah, belajar sabar itu termasuk untuk diet itu tidak gampang. Jadi sabar dalam kesesakan. Tidak sabar ya cepat masuk kubur. Sabar subur itu. Kalau tidak sabar ya cepat masuk kubur. Tapi sabarlah, sabar. Semua ada waktu. Mungkin karena saya di sini sekitar berapa tahun nih? Saya sampai lupa saya di Belanda ini. Sekitar 28 tahun di Belanda melayani di sini. Awal-awal waktu saya masuk Belanda tahun 85 melayani di sini. Itu orang Belanda, waduh di Eropa, di Jerman, ngomongnya persis kayak kita sekarang. Makanan sehat, sayur, luar biasa. Hebat. Saya kadang-kadang kalau saya datang itu ke rumah satu orang, waduh makannya kok cuma iki tok ya.
Gitu. Saya bilang, waduh, kok sayur doang ya? Waduh. Tapi mereka begitu hebat, luar biasa. Itu tahun 80-an, Pak Jarot. Tapi masuk tahun 2000-an, Eropa, Belanda, nggak pernah ngomong ini lagi. Karena mereka bilang apa? Buktinya mati-mati juga. Katanya gitu. Apalagi kena COVID, mati-mati juga. Waduh, ini lebih gawat. Nah, saya nggak mau situasi yang Eropa dulu tahun 80-an itu sekarang lagi istilahnya hebat di Asia, khususnya Indonesia, Korea mereka baru sekitar tahun 90-an. Begitu kuat. Jepang memang lama, tapi Korea. Nah, Indonesia itu juga begitu. Nah, saya harap ini jadi gaya hidup. Jangan sampai ini hanya sebagai pola yang menyenangkan. Gitu. Tapi ini yang luar biasa, kita mesti sabar. Dalam kesesakan, apapun yang kita hadapi itu bikin sehat, gitu. Karena kita punya iman. Yang terakhir ya, bertekunlah dalam doa. Roma 12 ayat 12. Bertekunlah dalam doa. Terima kasih Ibu Elizabeth tadi dibilang mesti doa pagi, ya toh, bagus sekali gitu. Dan itu penting. Gak mungkin kita kuat. Banyak orang ngomong doa itu nafas orang percaya, tapi nggak sembahyang, cuma diomong terus ya toh. Saya diundang seminar doa, macam-macam. Ada yang ini kuncinya, ini kunci itu, kunci begini, macam-macam. Saya ditanya, Pak Victor, kunci doa itu apa? Saya bilang ada 5. 5 kunci doa. Saudara perlu catat juga. Yang pertama namanya doa, yang kedua namanya doa, yang ketiga namanya doa, yang keempat namanya doa, yang kelima berdoa. Gitu. Jadi itu kuncinya. Gak usah diomong banyak-banyak, sembahyang, berlutut, berdoa. Dan perkara besar pasti terjadi. Amin. Kita akan sama-sama masuki perjamuan kudus dengan hati yang penuh pengharapan, dengan percaya bahwa Tuhan ada bersama kita, dan anggaplah apa yang saudara kita seiman, menerima sesuatu dari Tuhan, anggaplah itu firman Tuhan. Dan itu akan menyehatkan kita. Mari kita angkat roti kita bersama-sama. Dikatakan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Mari kita pegang sama-sama. Kenapa saya katakan ini? Saya waktu kecil melihat, waktu seseorang marah dan berkata dan menghujat, papa saya angkat roti dan berkata, inilah tubuh Kristus. Dia keluar, dia ludahkan itu. Apa yang terjadi, saudara? Itu jadi segumpal daging. Dan orang itu menangis menjerit. Di situ saya tahu bahwa apa yang Yesus katakan waktu dia pecahkan, inilah tubuh. Mari kita makan dengan percaya bahwa Tuhan mempersatukan kita dengan tubuhnya, yaitu kuasa kebangkitan. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima dengan percaya, yang sakit dipulihkan, yang lemah dikuatkan, dan Tuhan roh-Mu membangkitkan kami. Haleluya. Mari kita makan bersama-sama. Sekalian saya bisa ambil cawan anggur di tangan kanan saudara. Bukankah cawan pengucapan syukur? Saya tunggu juga beberapa saudara yang lain. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Saya berdoa supaya ini menjadi rema buat kita. Ini persekutuan dengan darah Kristus. Kami percaya mujizat terjadi seperti yang dialami oleh Pak Roni yang melakukan perjamuan kudus dengan istrinya terus sehingga mujizat nyata. Mari kita minum bersama-sama dengan berkata dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami percaya jarak tidak membatasi kami. Tapi satu hal yang kami tahu, bahwa kami adalah tubuh Kristus. Sadarkan kami Tuhan, kalau ada saudara kami yang lain yang menangkap hati-Mu, buat kami bisa merendahkan hati untuk mendengar dan menerimanya. Supaya kami boleh sehat secara roh, secara jiwa, dan secara tubuh, dan supaya kami bisa menjadi saksi-Mu. Sekarang kami berdoa untuk mereka yang kondisinya lemah saat ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu menjamah, memulihkan, dan di dalam nama Yesus, Kau membuka jalan juga untuk mereka yang ingin melakukan sesuatu. Karena tantangan ekonomi yang ada, Engkau membuka jalan. Dan setiap hamba-hamba-Mu, baik demikian Pak Jarod dan semua tim pelayanan yang ada, kami yang ada di sini, Kau berkati dengan rencana-Mu yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya. Amin. Tuhan memberkati saudara semua. Salam dari kami sekeluarga di Belanda.
Tuhan berkati. Terima kasih semuanya.